rekan-rekan sekira ada saran, masukan atau bahkan pertanyaan, mungkin bisa nanti langsung ditanyakan dalam rangka untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan program-program atau kegiatan dinas pendidikan, sehingga bisa diketahui lebih luas kepada masyarakat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Asisten tadi, banyak informasi mungkin yang belum terekspos, barangkali melalui kegiatan ini nanti bisa disebarluaskan melalui medianya masing-masing. Barangkali itu dulu yang mengawali dari kawan-kawan semuanya. Sekira nanti bisa langsung ditanyakan pada kegiatan Coffee Morning pada hari ini. Jika nanti memang tidak terpuaskan dalam artian belum mencukupi dalam membuat struktur berita, bisa diperdalam di kegiatan yang lain. Mungkin saya rasa itu dulu dari teman-teman, mungkin juga sudah mulai banyak yang akan ditanyakan. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bisa ditambahkan oleh rekan-rekan kami dari kepala bidang terkait. Yang pertama yaitu mengenai anak putus sekolah. Angka putus sekolah ini memang target dari nasional itu 100%, Pak. Kami kemarin di provinsi itu ada rapat koordinasi, cuman secara realnya tidak bisa, Pak. Ada beberapa faktor. Yang pertama, angka putus sekolah kita ini mungkin agak tinggi sedikit, Pak. Yang pertama, terjadinya ketidak mau melapor anak itu terhadap ketika dia masuk pesantren, ketika dia melanjutkan keluar daerah. Jadi prosentasenya bisa begini, kami SMP meluluskan 5.000 anggaplah gitu, 5.000 SMP. Masuk SMA mungkin 4.500, berarti diputus sekolah 500 kan. Tapi ternyata 500 ini ada yang masuk pesantren tidak masuk ke kami, terus ada yang keluar daerah tidak lapor kami. Mohon izin, Pak, kami sudah berinisiatif dengan pimpinan di sini, manajemen. Untuk tahun ini kami ada istilah penelusuran tamatan. Artinya programnya ada dari PAUD, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Ada pakai aplikasi, ada pakai surat tertulis, pakai kuesioner gitu. Ketika anak kita lulus, mudah-mudahan ini kan keinginan kami, Pak. Mimpi dulu lah. Mudah-mudahan orang tuanya respon. Ketika anaknya masuk SMA mana, misalnya dari SMP nih, contohnya SMP, masuk ke mana, orang tua respon, oh anakku masuk ke SMA 1, dia kembalikan formulirnya. Tapi ada orang tua yang masa bodoh, penting anak sudah sekolah. Di sini mungkin ada kekeliruan data ataupun ketidaksinkronan data. Sehingga dari total yang masuk siswa baru dengan yang lulus nggak seimbang. Karena tadi masuk pesantren yang susah kita melacaknya. Ada pesantren yang tidak formal, ya mungkin ada kelompok-kelompok tertentu tidak melapor ke kita dan tidak melapor ke sentral kami yang Dapodik. Karena memang Dapodik, Pak, kami sekarang itu sebagai pokok kami di Dapodik. Itu untuk putus sekolah. Jadi ada, mudah-mudahan usaha kami ini ke depan mengurangi. Jadi putus sekolah itu ada dua versi. Ada putus sekolah anak itu masuk kelas 1, kelas 2 berhenti. Ada memang dia lulus tidak melanjutkan. Nah ini kan putus sekolah juga tuh hitungannya kan. Ada dua kategori, Pak. Jadi ada yang memang putus dia berhenti, itu biasanya dia masuk paket. Nah, masih paket. Tapi kalau yang lulus berhenti nikah, pernikahan dini, Pak. Karena di mana yang daerah stunting yang tertinggi itu pernikahan dini katanya. Karena lulus SMP udah menikah. Nah, ini yang mungkin menjadi tugas kita bersama. Terus terang saja, Pak, untuk putus sekolah ini kita sudah berupaya bagaimana supaya mungkin data itu terkurangi lah untuk ke depan. Yang selanjutnya masalah pelecehan seksual, Pak.
ini mungkin menjadi tugas kita bersama, bukan hanya di dunia pendidikan, tetapi juga orang tua perlu kita ingatkan terhadap perkembangan anaknya. Kadang-kadang orang tua itu menganggap bahwa pendidikan anak itu udah diserahkan ke sekolah, padahal sekolah itu hanya sedikit terbatas waktunya, yang banyak kan di rumah. Nah, ketika terjadi pelecehan, saya yakin kalau di sekolah mungkin sedikit sekali terjadi. Tetapi ketika di luar sekolah, ini kan sudah bukan wewenang guru dan kepala sekolah lagi kalau sudah di luaran. Nah, inilah memang Pak, kami terus terang, kami di sini ada kasih pendidikan karakter Pak. Dan kami juga sudah berupaya semaksimal mungkin ke sekolah, ada pengawas mengarahkan jangan sampai terjadi yang lagi marak ini membuli Pak. Bully, ada anak yang stres dibully temannya, ada nggak sekolah, ada yang ini. Jadi ini yang mungkin kita juga bersama bidang-bidang lain teknis akan mengupayakan bagaimana kita itu masuk terus. Makanya izin Pak, saya Pak S3 izin, saya bukan mau cari muka dan sebagainya, tapi saya daripada saya nganggur hari Sabtu itu, saya izin keliling bagaimana mensupport guru-guru ini. Mari kita ajari anak kita ini yang baik, kita karakternya Pak. Saya katakan percuma anak pintar tapi tidak berkarakter. Yang kita inginkan adalah anak pintar tapi berkarakter, kan gitu, yang lebih bagusnya. Tetapi lebih bagus, sederhananya, walaupun anak tidak terlalu pintar, tapi dia punya karakter, kan gitu. Tapi yang lebih bagus kan anak yang berkarakter pintar. Nah ini yang kami support Pak. Kami ke lapangan, kami panggil gurunya. Saya katakan jangan pernah memarahi anak, karena anak itu semakin baik semakin jadi Pak. Tapi anak itu diberi penghargaan, diucapkan dengan penghargaan. Misalnya anak ini nakal, ya bagaimana memolisi supaya bahasanya itu jangan dibilang nakal. Mungkin kamu ini lebih bagus seperti ini, gitu Pak. Jadi saya sampaikan dengan teman-teman juga, mudah-mudahan punya waktu teman-teman juga sekali-kali ke sekolah-sekolah yang mungkin bisa kita jangkau. Ya terus terang Pak, saya ingin memang ini sudah menjadi tren ya, apalagi pelecehan tadi. Terus terang saja ini memang tidak tanggung jawab dinas pendidikan semata, tapi kita semua masyarakat termasuk Bapak wartawan, Bapak Ibu wartawan, bagaimana mengontrol ini. Karena ada juga anggota kami yang ya kami pindahkan Pak, mungkin dia melakukan sesuatu di sini. Masalahnya begini Pak, pelecehan sekarang ini kan tidak tidak hanya misalnya kalau dulu kan pelecehan itu bersetubuh. Sekarang ini kan pelecehan itu pegang pipinya nggak terima, udah dianggap pelecehan. Ketika kita mungkin pegang yang lain-lainnya yang sifatnya yang mungkin vital, ya sudah. Ketika ada saksi, udah dikatakan pelecehan itu Pak. Jadi itulah memang kami sampaikan dengan guru-guru, hati-hati mendidik orang itu sama. Jangan seperti didik anak kita, bisa dipeluk, bisa dicium kan gitu. Anak kita beda kan, anak orang ya nggak bisa kan gitu. Ini Pak, tapi kadang-kadang ya mohon maaf ini kan mungkin ada orang yang gebes-gebes gitu. Teman-teman itu mungkin ada gebes, pegang-pegang gitu kan. Jadi ini mungkin ya sebenarnya hal, cuma kalau tidak diingatkan, terima kasih Pak dari teman saya. Jadi masukannya ini akan kami ya tindak lanjuti ke depan dengan teman-teman manajemen di sini. Insya Allah kita akan lebih ketat lagi. Di sini juga ada MKKS. Mungkin beliau ketika rapat MKKS disampaikan bagaimana kita dengan anak dan anak dengan anak gitu kan. Itu yang kita jaga. Kalau kita kadang-kadang miris melihat anak sekarang nih, kalau boncengan dengan temannya itu pasti dipegang kan. Kalau yang pacaran itu pegang ya, pegang kemana-mana gitu ya. Nah jadi ini yang menjadi PR kita bersama. Terus yang selanjutnya mungkin yang lain-lain itu mungkin umum saja sudah saya sampaikan. Mungkin nanti kalau lupa mungkin ada teman yang bidang menambahkan. Yang masalah ini kesimpulan Pak, teman-teman semua perlu kami sampaikan, saya orang baru pindah sini. Kepada saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang saya hormati Bapak Asisten 3, Bapak Syahrudin. Yang saya hormati Bapak PLT, Kadis Dikbud. Yang saya hormati Bapak Ketua PWI dan rekan-rekan wartawan serta Bapak Ibu Kabid dan Bapak Bambang dari Bapak Hukum. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe. Saya akan menambahi sedikit dari yang telah dipaparkan oleh Bapak PLT tadi. Untuk Bapak, pertanyaan dari Bapak Eko ya, Bapak Eko, mohon maaf memang apa yang sudah dikatakan oleh Bapak PLT tadi memang sudah benar. Dan kemudian untuk permasalahan yang katanya ada dari tali pesisir yang agak sedikit ada riak-riaknya ini, kebetulan memang kami dengan keterbatasan yang kami punya, kami baru memberangkatkan yang seharusnya cuma 35 orang menjadi 80. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin menggeser sana sini, menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Dan untuk katanya dibilang hanya dapat 1 kamar, mohon maaf ya Bapak Eko dan juga Bapak Asisten, mohon maaf Bapak Ketua. Sebenarnya itu kami memberikan 2 kamar untuk tari pesisir, karena di 2 kamar itu tidak mungkin kita memasukkan laki-laki dengan perempuan jadi 1 kamar. Kami beri mereka 2 kamar, untuk perempuan 1, untuk laki-laki 1. Dan itu kami upayakan, kami memaksakan diri untuk mengadakan kamar itu 20 kamar Pak. Jadi kami memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Dan itu sudah kami jejal-jejali dan untuk 80 orang itu. Seperti itu sebenarnya Pak. Tapi ya kalau memang itu ada pertanyaan disampaikan kepada Bapak wartawan semua yang butuh hal-hal yang seperti ini, mungkin yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Dan kebetulan juga sebenarnya untuk tari pesisir itu dalam pertamanya dalam isen ulang itu tidak diberangkatkan Pak, karena ada keterbatasan dana itu. Karena kami itu ada dari tari pesisir itu, karena dia sudah ikut di Marunting Batu Aji, mereka memaksa. Kenapa kami di Marunting Batu Aji ada perlombaannya, tapi kami tidak diikutkan di isen ulang. Nah itulah makanya kenapa kami memaksakan diri untuk memasukkan mereka di isen ulang, seperti itu ceritanya Pak. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi Bapak Eko. Ya, terima kasih. Begitu Pak Asisten.